Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-puji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Hadimu
Saya percaya dan kita semua pasti percaya Tuhan Allah kita yang luar biasa yang menuntun hidup kita. Kita angkat lagu yang berikut, Bapa kami menyembah Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Mari sekali lagi kita berterima kasih dan memuji Tuhan ya untuk semua yang sudah melayani mulai dari sejak pagi sampai kita berada di tempat ini. Amin. Dan sangat senang kita bisa sama-sama lagi berkumpul ya sebagai satu keluarga. Minggu lalu saya tidak di sini bersama dengan jemaat di Balige ya, banyak hal yang kita bisa kerjakan di sana dan berharap dan berdoa Tuhan bisa terus melakukan hal-hal besar di kota Balige tentunya, amin. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami seharusnya terus mengucap syukur, bahkan tanpa kata-kata. Setiap tindakan dan perbuatan hidup kami harusnya menjadi persembahan yang harum dan hidup di hadapan Engkau. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu dan murid-murid-Mu, orang-orang yang percaya yang mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, tidak hanya sebatas di mulut, tetapi itu benar-benar kuat di dalam pikiran, akal budi, jiwa, roh dan seluruh tubuh kami. Sehingga kami terus bisa belajar bahwa hasil penebusan Engkau terhadap hidup kami tidak menjadi sia-sia, karena kami tidak hidup untuk Engkau. Dan biarlah pada pagi hari ini ketika kami sama-sama di sini menyanyikan pujian, itu menjadi persembahan yang harum untuk memuliakan Engkau. Dan sebentar lagi firman yang akan dibagikan ini juga meluruskan cara pandang kami, hati kami, dan sehingga seluruh hidup kami benar-benar tunduk dan menghormati Engkau senantiasa. Dan nanti ketika kami akan mengingat kembali arti penebusan melalui perjamuan kudus, itu juga Tuhan mengingatkan kami siapa kami sebelumnya dan bagaimana kami harusnya hidup di hadapan Engkau. Sertai hati kami semua supaya setiap rangkaian acara di sini kami benar-benar bisa nikmati sebagai satu keluarga, dan kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Engkau. Dan saya sebagai pembicara hari ini, Kau tuntun dan kuasai dengan Roh Kudus-Mu supaya hanya kehendak dan kebenaran-Mu saja yang disampaikan, dan hati kami semua hati yang siap untuk menerima dan bahkan siap untuk melakukan apa yang kami belajar hari ini. Terpuji nama Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita masuk ke minggu keempat ya. Minggu depan kita masih ada 1 minggu lagi untuk mengakhiri bulan ini, karena kita akan masuk ke bulan Agustus ya, betul ya. Bulan Agustus, bulan yang kalau orang Indonesia ingat itu adalah peringatan Hari Kemenangan, kemerdekaan. Ya, kemerdekaan kita dari penjajah. Nah, ini tepat dengan tema kita, di mana kita mengutip pelajaran dari buku Keluaran
di mana ini juga mengisahkan tentang bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir. Mereka dijajah selama 430 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Dan Tuhan sebagai Tuhan yang telah berjanji kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Yakub, Ishak, dan akhirnya Musa dipilih untuk menjadi pemimpin untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan ayat yang menjadi pengantar untuk tema bulan ini, kita semua sudah tahu bahwa Tuhan mau dia dijadikan satu-satunya Tuhan dan hanya Tuhan yang harus disembah oleh bangsa Israel, dan tidak ada ilah lain. Dan khotbah-khotbah yang kita sudah dengarkan bulan ini berharap tidak menjadi sia-sia, tapi ini menjadi acuan kepada kita, menjadi alat untuk mengevaluasi sejauh mana kita hari ini telah benar-benar menjadikan Tuhan itu satu-satunya yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Kenapa? Kita adalah miliknya. Dia mengingini kita, dia mengingini hati kita, seluruh hidup kita dengan cemburu. Dan dia tidak mau kita sebagai orang yang percaya kepada dia membagi hati, pikiran, dan hidup kita kepada yang kita anggap lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri. Jadi salah satu yang diingatkan kepada kita sebagai orang percaya, orang Kristen, bahwa Tuhan mau dijadikan prioritas utama, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Inilah yang Tuhan mau pesankan di bulan ini. Benarkah kita sudah mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya? Dan ini pesan-pesan yang selalu disampaikan oleh Musa kepada siapa? Kepada Firaun. Dia bilang, Tuhan mengatakan, saya akan menaruhkan perkataanku di mulutmu untuk disampaikan kepada umatku. Makanya dia akan selalu berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Akhirnya Musa menggunakan kalimat yang sama tanpa mengurangi dan menambahkan. Dan dia katakan persis seperti yang Tuhan katakan, di mana pesannya di sana, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Makanya bulan ini fokus daripada tema kita tentang worship. Tentang apa? Menyembah hanya kepada Tuhan. Menyembah hanya kepada Allah, satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan perjalanan mereka 40 tahun. Berapa lama? 40 tahun. Kenapa perjalanan begitu lama? Karena Tuhan tahu perjalanan ini adalah satu proses di mana Tuhan mau lihat apakah di dalam perjalanan ini mereka bisa lihat, rasakan, dan mereka akhirnya punya experience, punya pengalaman di mana ada yang buruk atau tidak baik dan pengalaman yang menyenangkan. Karena Tuhan tahu sebenarnya di Mesir pengalaman mereka jauh tidak menyenangkan. 430 tahun. Menurut sejarah 30 tahun hanya itu yang menyenangkan. Karena apa? Yusuf masih hidup dan Yakub masih hidup. Setelah itu mereka benar-benar di bawah kuasa daripada Firaun yang menggantikan, di mana Firaun sebelumnya yang mengenal Yusuf, yang mengangkat dia menjadi salah seorang pemimpin ekonomi di Mesir. Jadi 30 tahun menyenangkan. Tuhan mau tunjukkan 40 tahun, saya tambah 10 tahun lagi di perjalanan supaya kamu melihat, supaya kamu bisa rasakan Tuhan yang mana yang kamu sembah hari ini. Di dalam proses perjalanan ini mereka melihat Tuhan membelah laut. Mereka dituntun di dalam perjalanan dengan tiang awan waktu siang hari dan tiang api waktu malam hari. Dan Tuhan diam di tengah-tengah mereka dengan membuat apa? Kemah suci, tabernakel di tengah-tengah perkemahan mereka. Dan Tuhan selalu memberi tanda apabila tiang awan masih di atas kemah suci, berarti kalian masih diam, tidak boleh jalan. Tapi ketika tiang awan itu bergerak, di sana kalian berjalan. Kalau diminta 1 bulan untuk berhenti, berhentilah di sana. Tapi hari ini ketika kamu sudah pasang tenda dan tiang
berhenti di kemah suci, tapi besok sudah bergerak, kamu harus bongkar juga sekarang jalan. Itulah Tuhan. Tapi semua itu tujuannya untuk melihat hati bangsa Israel. Waktu dibuat proses seperti itu bersungut-sungut kan? Betul, bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Padahal penderitaan dan yang mereka alami di Mesir jauh lebih berat, lebih sulit. Mereka harus membuang bata-bata. Di sini bukan seperti bata kita yang ukuran 10 kali 20 itu, bukan, itu bata yang gede sekali. Itu harus dipikul beberapa orang untuk diletakkan dan disusun di atas bata yang lainnya. Sampai suatu masa mereka harus membuat bata itu tanpa jerami. Artinya apa? Supaya benar-benar berat, supaya mereka semakin lemah. Karena itu salah satu cara supaya mereka semakin lemah dan tidak semakin bertambah banyak. Makanya Tuhan tetap memberkati mereka. Bahkan bukan itu saja cara Mesir. Mereka minta supaya anak laki-laki dari keturunan Ibrani dibunuh. Itulah masa di mana Musa dibuang ke sungai Nil. Perjalanan itu, akhirnya di tengah perjalanan di Gunung Sinai, Tuhan membuat satu perjanjian. Perjanjian apa? Di mana kamu harus menaruhkan firman-Ku di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu, di dalam akal budimu, sehingga kamu akan menjadi umat-Ku. Jadi penebusan dari perbudakan, akhirnya ada sebuah perjanjian di Gunung Sinai untuk akhirnya mereka menjadi umat yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Itulah gambaran kepada kita hari ini. Kita ditebus, kita berjanji untuk setia, dan kita hidup di dalam mengejar kekudusan di dalam Kristus. Itulah arti Exodus. Kayak orang Kristen itu apa? Keluar, mati untuk hidup yang lama, bangkit untuk hidup yang baru. Prosesnya apa? Ditebus dengan darah Yesus. Kemudian kita berjanji untuk tunduk dan taat kepada Dia sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran. Makanya hari ini kita hidup bukan lagi supaya diselamatkan, tetapi hidup karena keselamatan itu dan menghargai keselamatan itu dan menghargai pengorbanan itu. Itulah arti kasih karunia. Jadi bukan supaya selamat lagi. Ngerti gak kita orang yang diselamatkan? Bagaimana harusnya kita menghargai keselamatan itu? Nah, di buku Yeremia, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di tanah Kanaan, mereka juga tetap jatuh bangun, punya hati yang bebal, bahkan dikatakan tegak tengkuk. Akhirnya mereka dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Bahkan kerajaan itu terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Lihat, ketika mereka di pembuangan, Yeremia dipanggil untuk memimpin bagaimana merestorasi hati mereka, hati yang sudah jauh berpaut dari Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Dan inilah yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku, berarti apa? Firman, dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Lihat, ini tentang batin. Ada yang tertekan batin di sini? Nah, itu karena firman tidak ada di dalam batin kamu. Jadi yang tertekan batin itu berarti tidak ada firman di dalam dirinya. Nah, saya mau sampaikan di sini, semoga ini benar-benar membantu kita supaya melihat ketika kita menyembah Tuhan ini benar-benar sangat sedikit berhubungan dengan feeling, perasaan. Makanya kalau datang ke gereja bukan tentang men-trigger feeling kamu supaya kamu sampai menangis, menjerit-jerit, terus merasa bosan atau emosi, pulang dari sini kembali kumat di dalam melakukan perbuatan-perbuatan di luar daripada kebenaran. Makanya di sini saya hari ini bicara menyembah Tuhan bukan tentang feeling, akal budi. Aku akan menjadi, terusnya, dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar samanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, karena ini sudah generasi berikutnya, ini sudah puluhan tahun berikutnya. Mereka sudah di pembuangan Babilonia, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dengan syarat apa? Ada dulu hati yang baru, diberikan hati yang baru.
Di Ibrani 10 ini berarti adalah surat yang ditulis yang ditujukan kepada keturunan kaum Ibrani. Makanya ada Ibrani, buku Ibrani. Ibrani itu siapa? Kaum Israel. Dia kutip lagi, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menahan hukumku. Tadi di sana Yeremia menulis apa? Tauratku. Di sini tuliskan apa? Hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Apa itu akal budi? Otak. Bukan. Akal budi apa? Mindset. Makanya pertobatan itu apa? Perubahan mindset, perubahan pola pikir, metanoia. Kenapa kita sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Karena belum menjadi sesuatu yang kamu percaya di mindset kita. Kenapa? Hidup kita puluhan tahun, bahkan kalau pengomong sudah mau 70-an tahun, mindsetnya dibentuk oleh apa? Pengalaman hidupnya. Makanya banyak kita di sini bohong itu sesuatu yang spontanitas. Untuk apa? Untuk melindungi diri kamu dari rasa takut dan rasa malu. Itu sudah terbentuk. Mari kita pulang sekolah. Anak saya tidak perlu sebut nama. Pak, dia beli pistok. Ayo, ada uang? Ada. Kita beli pistok kesukaan dia beli. Terus kasih bapak dong satu. Ya kita makan sambil saya nyetir, kita makan. Terus tiba-tiba kan tasnya dikurang. Jadi saya bilang, apa bantu, angkat. Terus minta dong satu lagi pisoknya. Loh, mana? Dia ketawa, ternyata di dalam tas. Kenapa kamu sembunyikan? Dia bilang, nanti mama marah. Stop. Tidak boleh. Sesuatu yang kamu sudah ambil keputusan, ambil tanggung jawab, apapun kata mama, kamu harus bertanggung jawab. Nanti mama marah, ya itu harus kamu hadapi, itu konsekuensi. Karena perjanjian, memang antara kamu dengan mama tidak boleh makan pistok sering-sering. Karena baru kemarin kita makan pistok dan hari ini kamu beli lagi, bertanggung jawabkan. Saya ambil, kamu pegang, betul. Di ruang tamu mamanya sudah nunggu senyum-senyum. Mamanya betul, langsung menunjukkan ekspresi. Kok pistok lagi? Jawab. Saya jelasin gini ya. Rena, akhirnya disebut nama. Rena, apapun yang kamu lakukan, ketika kamu sudah mengambil keputusan, kamu harus bertanggung jawab. Jangan berbohong dan jangan bersembunyi atas keputusan itu. Itulah akal. Bukan feeling. Jadi penting. Nah, bayangkan kalau itu tidak saya bimbing, saya biarkan. Rena akan bertumbuh dengan satu pemikiran dan mindset. Ada distorsi kognitif di mana dia akan terbiasa segala sesuatu yang tidak relevan atau tidak disetujui oleh orang lain, dia akan simpan dan dia akan bohong. Itu yang terjadi banyak dalam hidup kita. Makanya hari ini aku juga baca firman kok masih bohong. Iya. Karena kamu belum ubah. Aku bilang utok-utok itu. Ya, Yeskiel pasal 11. Aku akan memberikan mereka hati yang lain, karena hati yang lama itu aneh. Ya, hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Amin. Yang tertekan berarti gitu. Ya, jadi orang Kristen itu nggak ada tekanan batin, yang ada tekanan ekonomi dan impitan ekonomi. Itu yang ada, tekanan batin nggak ada. Ekonomi boleh sulit, tetapi batin tetap semangat. Justru tekanan semangat secara batin ini yang bisa membuat kita mengatasi ekonomi sulit. Jangan bilang kamu nggak diberkati Tuhan. Kita semua diberkati. Bedanya siapa yang ngejar, siapa yang malas-malasan. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Amin, hati keras. Dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapan dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Terus Tuhan bilang, mereka harus menjadi umat
lalu tidak siap. Aku mau mereka punya hati yang baru, akal budi yang diperbaharui, roh yang baru. Kayak hari ini orang Kristen harus memiliki roh yang baru ini, yang hanya diterima melalui Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan. Ini khotbah saya beberapa minggu yang lalu, ada 2 poin, tetapi hari ini saya akan mempertegas tentang hal ini karena ini sangat penting untuk kita worship Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Ini sangat serius. Percuma kita datang hari Minggu yang rapi-rapi, tapi kalau pola pikir kita tidak berubah, nggak bisa. Teriak-teriak, lompat-lompat, guling-guling pun bisa bilang, wah, nggak ada bilang. Nggak ada. Kenapa? Tuhan mau kita punya akal budi, hati yang baru, dan roh yang baru. Jadi Exodus itu adalah perjalanan bangsa Israel bersama Tuhan. Hari ini kita adalah Israel juga. Karena kebebalan dan ketegaran hati mereka, Tuhan mengatakan, aku memberikan hak ini kepada bangsa lain. Makanya kita dicakokkan. Jadi hari ini kita juga dalam perjalanan. Jadi kekristenan adalah journey, adalah perjalanan bersama Tuhan. Jadi kalau kita jalan dengan seseorang, kita tahu semua kan? Bau keringatnya, bau keteknya, terus cara makannya, cara tidurnya. Kita udah mulai tahu semua hal. Orang siapa di sini yang seperti ini kan? Udah mulai tahu kan semua karena kita sering apa? Bersama. Seleranya apa? Karakternya seperti apa? Itulah karena kita sering bersama. Jadi kalau kita sering bersama dengan Tuhan, kita merasakan ada perjalanan dengan Tuhan, kita mulai tahu tentang Tuhan, kenal karakter Tuhan, dan Tuhan kenal karakter kita. Ini akan mengubah cara berpikir orang Kristen kalau dia ngerti perjalanan. Perjalanan itu akan membentuk, menumbuhkan kualitas kehidupan kita yang akan meniru Kristus. To improve your life quality to be image Jesus. Inilah orang Kristen. Makanya orang Kristen itu yang menarik dari dia hidupnya itu ketika dia mengimitate Kristus. Makanya kenapa orang lain tidak suka sama Kristus? Karena hidup kita jauh dari kualitas Kristus. Hargai beberapa tokoh agama lain, mereka bahkan kenal karakter Kristus seperti apa. Makanya mereka compare. Dia bilang, kamu bukan bikin Kristus. Dan mereka berani mengatakan itu. Kenapa? Mereka tahu karakter Kristus. Kan gak suka. Bukan begini orang Kristen. Mereka tahu. Dan ini yang mau kita improve di dalam hidup kita. Amin semua? Selanjutnya, Roma 12 ayat 2. Makanya dikatakan di sini, kamu harus berubah. Dari mana? Pembaharuan budi. Berubah dari mana? Akal budi. Dari utak-utak duluan ya. Amin semua? Amin. Oke. Akal budi maksudnya bukan hanya sebatas pikiran yang dangkal ya, tapi ini lebih luas lagi dan lebih dalam kita lihat. Nah, bangsa Israel 430 tahun itu mempengaruhi mindset mereka. Kenapa? Mindset itu dibentuk dari pengalaman, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka dengar. Makanya Yesus untuk membentuk 12 orang menjadi rasul, dia jalan sama-sama selama 3 tahun. Tiap hari, tidur sama, makan sama, menginjil sama, membuat mujizat sama, menghadapi masalah sama, diusir orang sama-sama, semua mereka sama-sama. Supaya apa? Mereka bisa punya pengalaman bersama Yesus. Sehingga apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus dengar, apa yang Yesus rasakan, mereka juga dengar, lihat, dan rasakan. Sehingga apa? Kebentuk mindset baru. Lihat, 12 rasul, cuma Judas yang berbeda. Selebihnya mati martir. Kenapa? Mereka lihat bagaimana Yesus selama ini. Dan bangsa Israel, ketika mereka di Mesir 430 tahun, mereka sangat familiar dengan budaya dan kehidupan bangsa Mesir setiap hari. Mulai dari bagaimana mereka menyembah dewa dan gaya hidup dan cara berpikir, semuanya mendominasi kehidupan mereka karena mereka ada di sana. Makanya Tuhan mengatakan apa? Dia katakan apa? Pergaulan menentukan kualitas kita. Komunitas kamu akan mempengaruhi cara berpikir dan karakter kamu. Pergaulan bukan merusak kebiasaan.
Sebaik apapun kita, saya pun pendeta, kalau tiap hari pergi ke diskotik, joget juga di sana. Anak semua, jangan naik, bilang, oh saya mau menginjili dan mengubah semua pengunjung-pengunjung diskotik ini. Jangankan saya menginjili, jangan saya menginjili mereka yang akan menginjili saya. Jangan naik. Saya bukan benci orang-orang yang suka tempat seperti itu. Saya peduli dan mengasihi mereka, tapi bukan harus caranya saya terjun ke sana. Karena saya sadar secara pikiran saya tidak kuat. Karena dentuman subwoofer dan bass di dalam diskotik itu membuat jiwa lama saya bangkit. Lalu karena lihat saya begini, ternyata ini baik ini. Enggak, saya pun mantan pemain ini juga, pemain juga. Pemain juga saya, pemain semua. Oke, jadi apa yang membentuk, membangun pola pikir kita? Ini tadi yang saya bilang. Itu adalah, ini berdasarkan penelitian, seperti kebiasaan keluarga, didikan sejak kecil, budaya, cara hidup orang-orang di sekitar, buku yang kita baca, konten yang dikonsumsi. Apa yang kamu lihat dari gadget kamu? Konten apa? Ya, pendidikan, pengalaman, ini semua berbentuk mindset kita. Nah, bayangkan dunia digital sekarang. Ya, anak kamu yang baru lahir aja sudah pegang gadget dan dia ngerti mengubah. Dia tahu gadgetnya itu touchscreen. Dari mana dia tahu touchscreen ini? Dari mana? Hah? Dari Among Do Inongna. Tahu dia? Ini baru musik kok udah tahu. Kenapa dia nggak banding-bandingan? Ini dia. Setahun, 2 tahun udah bisa geser itu. Kerja. Dan anak-anak sekarang udah ngerti joget TikTok. Dari mana? Itu yang mereka lihat sendiri. Sebentar lagi setiap orang menyapa sama lain dengan joget TikTok. Apa kabar lo? Kamu sih. Apa ya? Aneh nggak? Itu bukan berarti saya bilang di sini kita tidak mau bergerak mengikuti perkembangan teknologi. Tapi akal budi kita bisa membedakan mana yang harus kita konsumsi, mana yang tidak. Kenapa mereka tiba-tiba di setengah jalan tiba-tiba nyembah patung emas, anak lembu emas? Macam setengah perjalanan itu, walaupun mereka baru melihat bagaimana Tuhan membuat mukjizat, air keluar dari batu, laut terbelah, ada tiang api, ada tiang awan, itu cepat terskip. Dengan apa? 430 tahun yang lebih familiar. Semua. Kenapa firman Tuhan yang baru kita kenal dengan mudah dilupakan dan kita lebih mudah mengingat apa yang kita alami selama kita lahir dan tumbuh besar di rumah dan lingkungan kita? Kenapa lebih mudah itu? Karena itu lebih familiar. Alam bawah sadar kita, otak kita merekam dan memangkas itu menjadi sebuah keyakinan meskipun secara tubuh, secara jiwa sebenarnya kita nggak suka. Tapi kita mudah untuk masuk ke area. Itulah bangsa Israel. Makanya mereka tiba-tiba langsung minta itu. Karena apa? Itu yang mereka lihat di Mesir. Nah sama. Di perjalanan itu kenapa mereka langsung ingat apa? Mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan daging. Itu yang saya sebut di minggu lalu tentang apa? Martabak Mesir. Jika bakal martabak Mesir. Kenapa mereka lebih ingat ini, butuh ini? Dibanding dengan hanya karena di-compare dengan mana. Mereka langsung komplain. Kok mana sih? Kok burung puyuh sih? Awal-awal kita burung puyuh itu sekarang gak boleh. Burung puyuh gemuk-gemuk lagi. Bukan seperti burung puyuh yang kita makan di sana. Oh ini gede-gede. Pahanya sebesar paha ayam. Tapi karena bosan, lebih ingat ini.
Karena itu sudah biasa mereka makan. Makanya orang Batak, saya pergi ke Jawa, saya ini enak nih bro, ini makanan khas Pulau Jawa. Waktu saya makan, tapi enak saksa, gitu kan? Kenapa? Lidah saya sudah terbiasa dengan andaliman. Sambal mereka semua udah merah, saya lihat, ketawanya manis. Kenapa bro? Gak bergetar. Loh, kamu sudah di Pulau Jawa? Iya, lebih enak Sumatera. Iya. Amin semua? Itulah mindset. Apa yang terbiasa di dalam hidup kita itu menjadi sebuah keyakinan. Jadi bangsa Israel itu untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir itu lebih mudah daripada mengeluarkan pengalaman, experience, budaya, keyakinan-keyakinan yang mereka lihat setiap hari lebih sulit dari kepala mereka. Makanya hari ini mengubahkan kita semua dari budaya-budaya dunia ini sulit sekali. Makanya 20 tahun baru kita mengenal firman, berarti kita harus melipat gandakan untuk membuat firman itu lebih mendominasi daripada pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Ini kuncinya. Kenapa kita disuruh baca kita? Amin semua. Kalau tak tertekan banjir kita semua. Berapa banyak di sini punya keyakinan kalau anak jatuh kita pukul lantainya, bukan menjelaskan. Itu tadi kelihatan sepele, saya berkomunikasi dengan mereka. Tapi itu fakta, bisa membentuk rasa takut untuk melindungi diri dengan cara berbohong. Tidak ada niat. Maka itu orang tua di sini jangan bentuk anakmu menjadi pribadi yang takut awalnya, lama-lama jadi licik, tricky. Tolong kasih dibuat ini. Ini semua kepanasan atau kedinginan? Saya kepanasan. Ini dibuat coba temperaturnya ke minus 15. Oke. Ya. Jadi mindset membentuk seseorang juga dapat mempengaruhi emosi dan tindakan. Emosi itu jiwa. Makanya ada sakit jiwa. Ya kan? Happy itu apa? Emosi, jiwa. Marah itu emosi, itu bagian dari jiwa. Makanya kalau kita marah-marah gak ada penyebabnya, ketawa gak ada penyebabnya, kamu sakit jiwa. Gila. Ngerti maksudnya? Sakit jiwa dia. Kenapa? Ketawa gak ada penyebabnya, nangis gak ada penyebabnya. Itu kan semua emosi. Makanya orang yang seperti itu jalan sambil ketawa, nangis gak ada penyebab, ketawa gak ada penyebab. Nah itu sakit jiwa. Jangan sampai begitu kita semua, men. Ada sini udah mulai malam-malam ngomong sendiri, ketawa sendiri. Ada begitu? Mungkin kalau seling dan jemaat tidak bisa lagi membantu, kamu harus pergi ke psikiater sama ini, fisika. Mindset membantu seseorang memahami apa yang terjadi di sekitarnya dengan menafsirkan informasi terkini dari informasi masa lalu dari ingatannya dan pemilihan. Ini yang saya bilang tadi. Jadi kadang-kadang fakta yang kita lihat di depan mata kita itu bisa jadi bias karena masa lalu yang mendominasi. Mindset dapat mendistorsi cara kita melihat dunia atau membuat kita mempercayai hal-hal yang tidak benar. Nah, lihat, itu bangsa Israel bukan kurang kuat pengaruh Tuhan dalam hidup mereka, tapi dengan mudah apa? Mereka mempercayai bahwa anak lembu emaslah yang mereka harus sembah. Amin, semua paham kita semua ini? Kita tahu Tuhan kok. Kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi, dia juga akan bisa memberikan konsekuensi dan dia harus dikasihi. Tapi kalau kita nggak mengasihi, kita juga akan mengalami konsekuensi. Tapi kenapa dengan mudah kita lebih ingin melakukan apa yang Tuhan tidak suka, apa yang dia tentang? Karena apa? Nah, ini berbeda. Berarti tadi pagi nggak bisa. Thank you ya. Kita lihat lagi mindset. Ya, atau orang sering membuat kesalahan saat memproses informasi dari dunia sekitarnya dapat mempengaruhi penilaian dan keputusan seseorang. Jika kesalahan berpikir tidak terkendali, hal itu dapat membuat seseorang melihat kenyataan dengan cara yang menyimpang. Inilah hidup kita. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan, yang kamu bimbing dan perlu kamu gali, apa yang dia pikir? Kenapa? Apa alasan kuat untuk dia melakukan itu? Jangan bilang, percuma kau Kristen. Stop. Gak ada hubungan. Karena ini penyebabnya.
Personality seseorang itu dipengaruhi dengan temperamen sejak dia lahir yang Tuhan berikan kepada dia. Itu yang sebagian ahli menuliskan dengan apa? Koleris, melankolis, dan sanguin. Nah, itu kan temperamen. Nah, temperamen kita juga beda-beda. Ditambah lagi dengan experience yang juga itu merupakan experience yang bisa menjebak menjadi skema, life trap, atau di dalam kita disebut exasperation. Makanya bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dalam versi bahasa Inggris dia bilang exasperation, menjengkelkan. Makanya kalau mama-mama merepek anak-anak itu jengkel dia. Apa sih mama ini? Bapak kalau anak nangis dipukul atau melakukan kesalahan di hati ambil tali pinggang itu menjengkelkan bagaimana? Itu exasperation. Ekspektasi kita melebihi daripada hal yang wajar, itu exasperation. Sudah ranking 2 kita mau dia juara umum, itu exasperation. Di-compare dengan anak lain. Dia tuh anak siapa sana, bagus semua. Kamu karena belum di rumahnya aja seminggu, coba di rumah seminggu, baru kamu sadar. Jadi jangan compare. Nah, jadi experience ini ada yang menyenangkan, ada yang menjengkelkan. Nah, semua ini membentuk personality kita. Nah, skema ini, jiwa kita ini adalah ini yang disebut dengan soul. Inilah di dalam diri seseorang. Makanya di dalam dirinya itu apa? Terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Dan Paulus mengatakan, hendaklah apa? Damai sejahtera menguruskan kamu seluruh, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat yang lain mengatakan, aku berharap jiwa tubuhmu baik-baik saja. Tubuh, jiwa, dan roh. Spirit, Roh Kudus. Soul, ada jiwa. Tapi kita juga punya ada kehendak bebas. Ada juga kerangka berpikir, mindset. Dan ada juga feeling. Nah, di sini saya sudah masukkan emotion, feeling. Karena itu bagian dari tubuh kita. Dan di dalam tubuh ada spirit, ada soul, ada will, mind, and emotion. Jangan abaikan. Untuk menyembah Tuhan, kita harus menggunakan semuanya. Jangan hanya pakai feeling. Yohanes 4 ayat 3 sampai 4. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan bagi siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tapi ada yang bilang, nggak tahu kita harus menyembah dalam roh. Nih, semoga saya bisa membuat kita mengerti tentang yang kami. Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita percaya bertobat dibaptis, kita mendapat spiritual DNA. Kita baca 1 Petrus 3, 1 ayat 3, 2 Korintus 5:17, di mana mengatakan sana kita diberikan apa? Roh Kudus. Melalui percaya bertobat dibaptis, kita menjadi siapa? Menjadi bagian daripada Kristus, tubuh Kristus. Ya, di sana kita diberikan Roh Kudus. Itu secara instan ketika kita sudah mulai mengerti siapa Tuhan dan bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan, maka kita memberi diri kita dibaptis dan secara instan kita dapat semuanya. Pengampunan dosa, Roh Kudus, hidup baru. Instan. Tetapi inilah yang digambarkan dengan bangsa Israel. Dengan cepat mereka bisa keluar dari Mesir, tetapi mereka harus punya perjalanan 40 tahun untuk mereka bisa mengenal kebenaran. Dengan satu proses, mereka harus diubahkan dari cara mereka memilih, mengambil keputusan, mengubah pola pikir, dan juga feeling mereka dan alam bawah sadar yang sangat banyak mempengaruhi mereka. Dan di dalam perjalanan ini, mereka akan melihat bagaimana mereka bisa mengetahui kebenaran dan mengetahui tentang Tuhan. Jadi itu adalah experience. Amin semua. Simpan. Tetapi sekali kita berhenti di sini. Makanya kita membimbing sama lain di sini tidak berlanjut untuk mengubah
Karena kita ini masih korslet. Prefrontal cortex sudah korslet. Tahu prefrontal cortex? Ini adalah otak bagian depan ini. Ini yang mengambil keputusan. Ini matang di usia 21 tahun ke atas. Di bawah 21 tahun dia lebih fokus ke limbik. Makanya anak-anak remaja itu begal-begal itu anak remaja semua itu. Tahu kenapa? Gak ada satupun. Bahkan itu menyenangkan. Bahkan itu cara membuktikan diri bahwa aku hebat. Dan teman-teman lihat aku berani bunuh orang. Makanya kita sini yang punya anak remaja, mereka itu berani, cenderung bisa melakukan hal-hal yang bertindak di luar daripada nalar kita sebagai orang dewasa. Kok kamu begitu sih? Begitulah mereka. Karena prefrontal cortex belum matang. Tetapi di masa pertumbuhan mereka, sebelum 21 tahun, prefrontal cortex banyak terpapar. Karena di dalam tubuh manusia, di dalam otak manusia ada namanya dopamin. Ada kandungan narkotika. Adiktif. Makanya manusia itu bisa ketergantungan. Terpapar dari apa? Pornografi. Makanya pornografi itu bisa membuat addicted. Sehingga orang yang terpapar pornografi, dia akan menjadi cenderung apa? Susah berpikir, malas, khawatir, cemas. Kenapa? Ini susah. Dan dia cenderung lebih apa? Melakukan kesalahan daripada hal-hal yang bagus. Prefrontal cortex. Nah, orang dewasa yang prefrontal cortex-nya sudah error, nah ini yang perlu kita pahami satu sama lain untuk bimbing. Contoh anak-anak, kenapa dia waktu jalan dia lebih cenderung lihat balon mainan? Kalau orang tua jangan, dia nggak tahu. Terus anak kita kata, "Ma, Pa, apa? Balon? Loh, mana ada balon?" Itu, nah dia bisa lihat balon. Kenapa orang tua tidak peduli dengan balon, tapi anak peduli dengan balon? Menarik. Itu yang menjadi fokusnya dia. Orang dewasa, apa yang menjadi fokus kamu di dalam pikiran kamu, pasti itu yang akan sering kamu lihat. Saya tiba-tiba beli mobil, tak kenapa di dalam semua kok jadi kaya semua yang jalan ya? Karena apa? Otak saya memerintah untuk fokus melihat kepada hal-hal seperti itu. Makanya hati-hati. Apa yang fokus kita hari ini? Apa yang sering kita lihat? Kalau kita lihat semua kertas jadi uang, mungkin itu salah satu yang sedang kamu pikirkan hari ini. Uang. Istri saya hari ini semua dia gimana bisa minjem uang? Itu semua dia lihat sekarang. Karena lagi butuh uang. Amin semua? Oke. Nah, jadi saya lanjutkan yang tadi. Ini ayat-ayat yang bisa membantu kita bisa baca. Jadi di dalam Yesus kita mendapat spiritual DNA ini, dan di dalam proses perjalanan itu kita akan terus bertumbuh secara tubuh, jiwa, dan roh. Untuk apa? Semakin mature, semakin dewasa akan pengenalan Kristus, anak Kristus. Gimana dikatakan? Nah, ini salah satu yang gambar yang saya tunjukkan kepada kita. Identitas itu sebagai Kristen itu adalah disciple. Culture-nya kita adalah kebenaran, firman Tuhan. Konteksnya adalah real life-nya kita berdasarkan berdalanan bersama Tuhan. Nah, harusnya ini menghasilkan semua persepsi, kebiasaan atau tindakan yang menyembah siapa? Tuhan, worship. Tetapi menjadi bias. Kenapa? Ada sesuatu yang begitu kuat menjadi apa yang kita percaya atau belief system, atau ada yang juga menjadi judgment di dalam diri kita dan asumsi yang membuat semua yang tidak tepat jadi bias. Baik, kenapa hidup kita sering sekali tidak tepat sasaran untuk worship Tuhan? Karena ini ada yang mengalami. Jadi contoh ini, firman Tuhan datang, mantul dia, nggak masuk dia terus, keluar dia. Amin semua. Nah, ini yang perlu kita aware, waspada. Makanya ayat ini adalah ini. Aku benar hukum ke dalam pikiran mereka dan aku akan menuliskannya di dalam hati mereka. Itu adalah tentang apa? Kita akan terus secara jiwa, pikiran, emosi, dan alam bawah sadar dipengaruhi oleh apa? Pengalaman dengan Tuhan dan pengetahuan akan kebenaran. Ini yang harus terus kita bentuk dan biarkan mempengaruhi hidup kita. Berapa banyak yang mempengaruhi hidup kita? Kamu biarkan
kamu konsumsi, kamu dengarkan, kamu baca. Kenapa? Pikiran dengan hati harus sinkron. Kenapa? Apa yang kita pikirkan itu akan bisa menjadi sebuah keyakinan kalau berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan dari awal. Tadi yang kita dikatakan apa? Markus 12:30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Amin semua. Ini penting. Gak ada feeling. Dan bilang, aku merasa Tuhan sudah menyentuh hatiku. Hati-hati. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang membuat pola pikir kita juga tentang menyembah Tuhan itu sangat dangkal. Makanya ibadah seperti ini jadi sesuatu yang lebih penting. Di luar ini kamu tidak lagi beribadah. Itu yang bahaya. Ya. Ini bahasa Indonesia. Kita harus berpikir dengan hati. Ini poin. Berpikir dengan hati. Apa maksudnya? Ini sudah saya bacakan minggu lalu. Nggak tahu apakah ini di Belgia yang saya bacakan atau di sini. Tapi yang jelas ini kita tahu semua. Ya, bahwa Paulus mengatakan dia memiliki pikiran Kristus, jadi kita pun bisa. Kalau Paulus bisa, kita pun bisa. Paulus bukan Tuhan, dia juga manusia. Dan di Filipi, ini saya lihat di versi bahasa Inggris. Kamu lihat bahasa Inggrisnya, sangat tepat. Dia bilang, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Di dalam hubungan kita satu yang lain, pergunakan apa? Mindset seperti Yesus Kristus, pola pikir. Kalau di Filipi bahasa Indonesia dia bilang, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini dia bilang hanya mindset. Berarti apa? Pola pikir. Kalau di sini pakai dia perasaan, mungkin ini berhubungan dengan kehendak bebas kita dan juga apa? Spiritnya kita dan jiwa kita. Ini yang kita harus pahami. Jadi kita hari ini harus berpikir dengan hati. Kalau kita mau menyembah Tuhan, kita harus berpikir tapi juga menggunakan hati. Artinya kita harus menyinkronkan antara pikiran dan hati. Biasanya pikiran itu fokus fakta. Makanya laki-laki itu logik, makanya otak laki-laki lebih besar daripada otak perempuan. Perempuan lebih fokus kepada feeling, laki-laki fokus kepada apa? Fakta, logik. Amin semua? Amin. Makanya perempuan itu sering sekali salah mengambil tindakan karena fokusnya feeling. Ya, makanya perempuan di sini gampang dibohongi laki-laki. Dan kamu itu ya wanita satu-satunya terbaik bagi abang. Meong, nggak ada itu. Tapi kamu karena menggunakan feeling, so sweet. Jarang kamu gunakan fakta. Makanya di sini banyak perempuan udah ketipu. Ya, waktu Gori itu ketipu ini. Juga Gori datang, diam-diam aja, gak ada ngomong, gak main cool. Ya, pertemuan dari jam pertama sampai jam 12, jam 7 sore sampai jam 12. Gak ada ngomong mereka. Abang Gori bilang, wah yang begini, baik banget ini segalanya. Setelah menikah, nanti di sini ngomongnya, apa yang terjadi? Memang selamanya Gori malas ngomong. Ada cara pesta, Gori bilang, tahu aja lah. Ada doa, tahu aja lah. Lama-lama pembawa kesal, lah, aku semua. Lah, boleh kan disukai. Ketipu. Kenapa? Feeling. Jadi mulai sekarang orang-orang yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan, kamu harus menggunakan akal budi. Jangan lihat semua dengan feeling. Abang ini baik kayaknya. Kayaknya feeling. Wow juga. Apa semua? Tapi waktu kamu gunakan feeling itu, cintamu lagi apa namanya? Kasmaran. Kamu kasmaran itu, tai gigimu rasa coklat. Ya, ini keluarga. Saya sudah kenal pernikahan kamu semua. Bukan saya underestimate tentang pernikahan, tapi itu adalah bukti dan fakta. Waktu pacaran kamu itu, waktu kita nasihati, oke, ini dia, ini.
Kalau ngurus semua kan bisa berubah ya. Sekarang kalau ngadu, ya itulah dia. Nikmati. Ya. Kalau kamu mau cerai, berowek dulu tuh. Kalau mau cerai dari awal dicerai. Waktu pacaran cerai, jangan setelah menikah cerai. Sekarang jalani. Itulah istrimu, itulah suamimu. Sampai mati, iya. Amin. Tapi kalau akhirnya aku nggak tahan, gua tahankan. Tapi kalau kamu juga memiliki kehendak bebas, kamu bisa memilih, terserah. Mau cerai iya, tapi itu urusanmu, bukan urusan saya. Jangan bilang kamu lapor ke gereja, Pak Pendeta kami mau cerai. Oh, sorry, ini bukan tempat pengaduan perceraian. Pengadilan. Ini tempat pengaduan pembimbingan. Oke semua? Amin. Kamu mau cerai jangan lapor ke saya. Saya nggak sanggup ngurusin perceraian. Karena saya pernah berani cerai. Ya, kita semua rentan, ngerti semua? Ya. Tapi kita semua di sini punya kesempatan untuk apa? Ubah cara pandang mengenali pasangan, mengenali perempuan, mengenali laki-laki. Kayak single-single di sini, anak-anak teens di sini, anak kampus di sini. Kamu beruntung, kamu punya komunitas, diberikan pengertian. Laki-laki perempuan itu beda. Ya, laki-laki itu cenderung apa? Tricky. Dia bisa kenali kelemahan. Saya ini bahaya sebenarnya kalau saya tidak di dalam Tuhan. Saya mulai kenal bagaimana bisa memperdaya manusia. Ngeri. Saya harus tuntun firman Tuhan. Kalau nggak banyak orang bisa saya tipu. Makanya pendeta, kalau nggak pendeta lagi, jahatnya luar biasa. Halo semua? Amin. Ya, tapi jangan sama dengan pendeta lain ya. Nanti kamu rekam, kamu kasih orang, saya kena tuntut sama semua pendeta, itu kan saya. Kalau dia lain mirip, ya udah, kebetulan aja. Jadi perjalanan bersama Tuhan mengubahkan fixed mindset, ya, pola pikir lama kepada pola pikir yang baru, yang berkembang, yang bertumbuh, yang mana itu menghasilkan pemikiran yang semakin mirip dengan Kristus. Ya, tolong ingat, kita di sini menjadi murid ini, pikiranmu jangan sama, jangan piktok, pikiran kotor terus. Amin. Amin. Saya setuju, masih banyak pikiran kotor, tapi perbarui terus. Ya, baca firman, berdiskusi, berkonsultasi, mengubah hati menjadi baru oleh kebenaran dan pengalaman bersama Tuhan, mengubah jiwa, ya itu mengubah soulnya kita. Gak bisa instan, gak bisa. Percaya kalau kamu dibaptis kamu punya Holy Spirit, tapi setelah itu kamu punya perjalanan yang panjang. Sampai kapan kamu mengubah itu semua supaya jiwamu semakin sehat dan akal budimu semakin lebih baik? Berapa lama? Sampai inai-ilahi, sampai mati. Amin semua. Gak ada selesai. Jangan bilang sini, aku udah senior, aku udah tamat. Yang lain aja bimbing. Kamu ngomong begitu, kamu adalah satu-satunya yang fix ketika kamu ngomong begitu. Kamu yang perlu dibimbing. Tapi kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Saat tadi ada free will, kamu bebas memilih. Konsekuensi, ya kamu yang tahu. Amin semua. Amin. Paling ketika kamu mengalami konsekuensi, saya bilang ya, paling kan sudah saya bilang. Kalau kamu alami sekarang pun, ya welcome lah, ya kan? Kita hanya bisa doakan. Kita sekarang menggunakan manusia baru. Harus terus-menerus diperbaharui. Supaya apa? Kita semakin mirip dengan Kristus. Karena itulah awal penciptaan kita. Diciptakan segambar dengan Allah. Tetapi dengan perjalanan hidup kita yang tidak relevan dengan kebenaran, seperti bangsa Israel, itu membuat mereka kehilangan kemuliaan Allah. Kita pun kehilangan gambaran kali daripada Allah pencipta itu sendiri. Habis itu saja. Semoga ini membantu. Tuhan memuliakan. Amin. Nah, saya mau untuk khotbah ini, saya mau mengajak semua jemaat di sini. Kita sama-sama bersatu untuk membangun jemaat ini menjadi jemaat yang semakin hari semakin dewasa dan semakin sehat. Kita mau semua di sini terus memberi diri untuk mau dibantu sosok lain, mengubahkan cara pandang dan cara pikir kita. Jangan pernah menghentikan pembimbingan. Biarkan dirimu dibimbing, biarkan dirimu diperbarui, biarkan dirimu terus untuk diselamatkan dari cengkraman dunia. Berikutnya doakan
misi Sintong kita akan lanjutkan di tahun 2024 yang seharusnya itu sesuai dengan perayaan anniversary gereja yang ke-13 harusnya, tetapi kemungkinan kita akan percepat ke bulan April 2024. Jadi mulai sekarang kamu doakan hatimu, impianmu. Kalau kamu mau pergi ikut mission team berikutnya ke Samosir Pangguran, ambil waktu untuk mendoakan hatimu. Semangat ke Samosir. Amin. Lumayan banyak. Semangat ke Samosir. Amin. Jangan semua juga. Kalau Tuhan berkehendak, April sekaligus anniversary jemaat kita di Medan, sekaligus grand opening gedung gereja yang baru di bulan April, kita akan ketuk palu untuk memberangkatkan mission team ke Pamburan. Mari semua. Dan kita akan menstimulasi hati dan pikiran kita tentang kecintaan kita kepada Samosir. Mungkin mulai pertengahan tahun ini kita akan sering buat pertemuan-pertemuan di sana. Mungkin akan ada ibadah sekali sebulan, akan ada mission trip dan lain sebagainya. Dan berharap sebenarnya kita bisa retreat mengakhiri tahun, seluruh jemaat bisa ke sana. Tapi kalau nggak bisa, nanti berharap bisa di setup per grup atau per ministry. Amin semua. Ya, doakan ini bisa terjadi dan semua kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk semua yang sudah Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan bahwa kami orang-orang yang penuh dengan kemurahan dan kasih karunia. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaran sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Istri saya akan sharing tentang hidupnya, bagaimana Tuhan mengubah hidup dan pola pikirnya. Dipersilakan. Amin. Selamat pagi jemaat. Pagi. Saya bersyukur boleh bercerita bagaimana Tuhan begitu hebat mengubah hidup dan pola pikir saya setelah saya mau menjadi seorang Kristen yang mau hidup berjuang melakukan firman Tuhan. Dulu saya salah seorang pelayan di sebuah dominasi gereja suku. Bahkan sewaktu saya anak gadis, saya sudah aktif pelayanan sekolah minggu. Hingga sampai menikah, saya menjadi seorang sintua perempuan. Bagi saya pelayanan adalah jabatan yang mulia. Saya menjalani pelayanan sangat antusias dan semangat. Namun di balik semua pelayanan yang saya lakukan, banyak kekacauan di pernikahan dan parenting kami. Saya tidak menghormati suami saya. Saya selalu protes dengan semua apa yang suami saya lakukan dan tidak ada rasa hormat sebagai istri. Dan bahkan suami saya tidak pernah ke gereja bersama saya. Padahal saya seorang pelayan. Saya berjalan sendiri dengan tujuan sendiri tanpa pernah didampingi oleh suami. Bagi saya itu hal biasa dan tidak perlu dibuat rumit.
Namun beberapa tahun yang lalu anak dan menantu saya mengajak untuk belajar firman Tuhan. Awal belajar firman Tuhan bukan hal yang mudah untuk saya terima, karena saya sudah terbiasa dengan pola pikir yang saya dapatkan selama saya hidup. Saya banyak protes waktu itu dan tidak terima. Tapi semakin firman Tuhan dibukakan dan diajarkan, saya akhirnya merasa malu dengan diri saya sendiri. Dengan pola pikir saya, semua hal yang saya lakukan yang tidak sesuai dengan Tuhan, hati dan pikiran saya benar-benar Tuhan ubahkan. Dan akhirnya saya mau rendah hati untuk dibantu belajar firman Tuhan. Awalnya saya berpikir saya udah banyak tahu firman, bahkan saya seorang pelayan, kenapa harus diajarkan lagi firman? Ternyata saya salah. Saya tidak mengerti firman Tuhan. Dan Tuhan baik. Suami saya juga belajar firman Tuhan, mengubahkan hidup dan pola pikir suami saya. Kalau dulu dia tidak pernah ikut ke gereja, tapi setelah kami mau memberi hati dibantu untuk hidup sesuai firman Tuhan, suami saya akhirnya berubah dan mau ibadah bersama-sama. Sampai hari ini, sekalipun saya sudah mempunyai usia yang lanjut, saya setiap hari terus belajar bagaimana saya harus menjadi pelaku firman dan berjuang juga menjadi istri yang respect terhadap pasangan saya. Arti saya bagi saya, apa yang dulu saya anggap itu sebuah keistimewaan dalam pelayanan, semuanya ternyata kosong ketika saya tidak hidup sesuai firman. Yesus sendiri telah mati untuk saya, maka saya pun harus mau mati untuk ego dan pola pikir saya yang salah. Tuhan dimuliakan. Amin. Untuk roti dan anggur saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 26. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memisah-misahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan rotinya. Mari kita angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk melakukan perjamuan kudus. Semoga perjamuan kudus yang kami lakukan membuat kami semakin bertumbuh mengenal Engkau dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pada saat
Baik, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita masih berlanjut. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, dan ada sharing komuni yang sudah disampaikan oleh Opung Sena, Doli, dan Boru. Semoga memberkati kita. Dan ada beberapa poin tadi yang sudah kita belajar bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Yang pertama, mindset kita harus berubah, ya, karena tidak bisa hanya dengan rutinitas saja, tetapi perlu ada pola pikir yang baru untuk bisa kita menyembah Tuhan. Kemudian kita harus menyembah Tuhan dengan tubuh, jiwa,